Remeh amat selawatnya. Selawat begitu selawat onta. Tahu? Selawat onta. Roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bi salati ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kayak Nah, itu lain cerita, Bib. ulang cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana hadir biar lunas utangnya, kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bi salati ala Muhammad. Ani jelasin. Nah, ini terjadi perdebatan ya di atas panggung antara Buya Ar-Razi dengan seorang Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video detik-detik Buya Ar-Razi mengkritisi seorang Ba'alawi ketika mengajarkan sholawat kepada jamaahnya, tapi bukan untuk niatan cinta kepada Rasulullah, bukan niatan syafaat, melainkan niatnya untuk kepentingan dunia. Kata Buya Ar-Razi, ini sama dengan sholawat unta namanya. Coba kita lihat dulu videonya ya. Detik-detik Buya Ar-Razi Skakmat Kabib cucu palsu Rasulillah yang menyela ceramahnya di hadapan jamaah. Inilah gambaran tabiat menjijikkan kaum keturunan imigran dari kalangan klan Ba'awi yang tidak punya adab terhadap para ulama pribumi. Makanya kalau sholawat jangan minta utangnya dibayarin. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu sholawat onta. Tahu? Selawat onta. Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta. Sholawat minta Avanza ya. Sholawat minta, sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Buya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bi salati ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kayak Nah, itu lain cerita, Bib. ulang cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana hadir biar lunas utangnya, kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bi salati ala Muhammad. Ani jelasin. Nah, ini terjadi perdebatan ya di atas panggung antara Buya Ar-Razi dengan seorang Ba'alawi. Ya marhaba. Ani jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utang melunas kan? Ya. Terus berikut wa fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syadzili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amal al-akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syadzili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum Habib, antum Kiai, tugasnya mendewasakan umat, bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan izalati faqrin atau maradin, liqada'i hajatin, sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain, syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia. Tugas kami itu Bapak Ibu ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika dulu pernah mengajarkan kalau kamu sakit sholawat, itu belum selesai, masih koma, harus diteruskan.
Coba lihat sholawat tibil kulub. Yang pertama kulub atau jasad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tibil kulub, kulub dulu, baru nanti abdan, baru nanti absor. Karena kolbu urusannya akhirat, badan urusannya dunia. Akhirat dulu, ya. Nah, utang kita kepada Allah dan Rasul lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah itu kalau mau naik pangkat. Tapi kalau mau kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa. Sholawat biar bayar utang, itu ada ijazahnya, boleh. Ini disebut sholatul awam. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Saya tidak tahu siapa nama Mbak Alawi yang dikritik langsung di atas panggung oleh Buya Ar-Razi. Cuman tadi kita lihat videonya jelas bahwa Buya Ar-Razi tidak setuju jikalau seorang Mbak Alawi ini mengajarkan sholawat kepada jamaah pengajian yang ada di sana hanya kepentingan duniawi saja. Sholawat minta avanza, sholawat minta utang lunas. Kata Buya Ar-Razi itu sholawat onta. Saya jadi teringat juga dengan Pak Yusuf Mansur. Dahulu sempat viral ya, ajaran Pak Yusuf Mansur ini suruh masuk ke mall jamaahnya, tunjuk, ambil, pergi, nggak usah bayar. Tapi disolawatin aja katanya. Saya sering solawat di mall dengan satu doa, barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Pokoknya tunjuk ambil pergi. Ayo ikutin. Tunjuk ambil pergi. Ayo. Tunjuk ambil pergi. Tapi sambil solawat. Ya seperti itu ajaran Pak Yusuf Mansur. Ternyata ada kemiripan juga dengan ajaran seorang oknum Mbak Alawi yang dikritiki oleh Buya Ar-Razi di atas panggung. Kalau oknum Mbak Alawi ini memang banyak sekali perkara ibadah yang dikait-kaitkan dengan dunia. Bahkan sampai menimbulkan kesyirikan yang besar. Bukan hanya perkara sholawat. Kita bisa lihat juga dalam perkara ziarah kubur. Ziarah kubur itu kan seharusnya untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan yang kita ziarahi. Itu murni kepentingan akhirat. Tetapi ajaran Mbak Alawi ini mendoktrin jamaahnya bahwa ziarah kubur ini untuk meminta-minta. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka ziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada orang datang ke Tarim, ziarah ke Tarim seperti kita ini, kecuali panggilan daripada Bagi Mugaddam ini. Jadi alhamdulillah kita datang ke sini berkat panggilan beliau, minta sama beliau hajat-hajat kita, apa yang kita mau minta sama beliau. Juga dikatakan nanti insya Allah ziarah makamnya Habib Abdullah Al-Haddad di situ ya. Abdullah Haddad bilang barang siapa yang ziarah ke Tarim, insya Allah dia pulang dapatnya lebih daripada yang dia. Ya begitulah ajarannya Mbak Alawi. Sholawat untuk kepentingan dunia, ziarah kubur untuk kepentingan dunia. Hal inilah yang mengakibatkan banyak orang-orang awam yang akhirnya mau menjadi pengikut mereka karena menganggap bahwa wah ini solusi hidup kita nih, yang punya hutang, yang pengen kaya raya, ya udah ikut aja sama Mbak Alawi ini karena terjamin bisa memperbaiki perekonomian. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan hanyalah kesyirikan. Dan terus terang aja, korban doktrin Mbak Alawi kebanyakan dari orang-orang aswaja. Kalau jamaah salafi nggak mungkin deh terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Ya tapi kita juga bersyukur banyak teman-teman kita yang aswaja mulai sadar dan mulai mengkritisi juga. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.